Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Rawaitu ta'ilum wa ta'lim wal muzakara wa tadhkir wa naf'a al-intifa'u al-ifada wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalati ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa di dalam pembahasan pertama kitab Tuhfatul Tullab, di mana nazaman ini adalah nazaman mazhab Abu Hanifah. Mazhab pertama yang terbukukan di dalam Islam. Kami nanti akan mempelajari 4 mazhab satu persatu dari nazaman. Nah, sekarang kita akan belajar tentang mazhab Abu Hanifah, tapi ini muqaddimah dulu. Dan juga mazhab Malik dan mazhab Syafi'i dan juga mazhab Ahmad ibn Hanbal. Kalau mazhab Abu Hanifah kami pakai kitab Matan Tuhfatul Tullab. Kalau mazhab Malik kita pakai Ashalul Masalik. Kalau mazhab Syafi'i kita pakai nazam yang biasa yaitu Nusubat. Kalau di dalam mazhab Ahmad ibn Hanbal kami pakai An-Nazmul Jali fil Fiqhil Hambali. Maka sebelum masuk kepada kitab, marilah kita baca Fatihah kepada pengarang dan juga kepada muassis Nahdlatul Ulama. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. Thumma ususan ila jami'i muassis Nahdlatul Ulama wa jami'i ulama'i fi Nahdlatul Ulama wa jami'i masyayikh fi Nahdlatul Ulama. Khususan ila صاحب المؤلف الشيخ أبي بكر بن محمد بن عمر الملا قدس الله روحه، وإلى الشيخ يحيى بن محمد بن أبو بكر الملا، وإلى دكتور صلاح أبو الحاج، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. إلى أن قال بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Setiap kitab pasti dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bedanya di dalam mazhab Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwa Bismillah termasuk daripada Al-Fatihah. Termasuk dari Al-Fatihah. Di dalam Bismillah ulama berbeda pendapat dalam 3 hal. Ada yang pertama mengatakan bahwa Bismillah hanya ada di dalam surat ayat Bismillahi innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Hanya ada di ayat itu. Pendapat yang kedua bahwa Bismillah juga termasuk dari ayat Al-Fatihah. Ini pendapatnya mazhab Syafi'i bahwa Bismillah termasuk dari ayat Al-Fatihah dan juga ayat di dalam innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Pendapat yang ketiga adalah Bismillah bukan termasuk daripada Bismillah termasuk daripada Al-Fatihah, termasuk pada innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, dan juga termasuk dari awal surat. Tapi di dalam mazhab Abu Hanifah mengatakan bahwa pendapat yang pertama, yaitu Bismillah hanya termasuk ayat daripada Al-Quran di ayat innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dengan Bismillah karena iktidaan bi kitabillah, ikut dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua imtisalan
li'amrihi sallallahu alaihi wasallam kullu amrin zibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim. Setiap segala sesuatu yang tidak dimulai dengan bismillah, sesuatu yang baik tidak dimulai dengan bismillah, fahuwa aqta, fahuwa abtar, ay qalilul barakah, sedikit barakahnya. Lanjut, alhamdulillahilladzi qad faqqaha. Alhamdulillahilladzi qad faqqaha fid dini khairal khalqi min ulin nuha. Sedangkan segala puji lillahi adalah milik Allah. Allazi qad faqaha, yang sungguh memahamkan siapa Allah fid dini, di dalam agama, khairal khalqi, terhadap paling baiknya makhluk, min ulin nuha, dari orang-orang yang memiliki akal. Khairal khalqi yang dimaksud adalah di sini al ulama. Setelah para nabi, khairal khalqi adalah para ulama. Ini masuk kepada may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Ketika man yuridillahu bihi khairan, man siapa orang, yurid yang berkehendak, Allah siapa Allah, khairan terhadap kebaikan, yufaqihuhu fid din, maka Allah akan memahamkan di dalam agama. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dipilih untuk bisa paham terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita dimasukkan kepada min ulin nuha, dari orang-orang yang punya akal. Afala ta'aqilun. Ahmaduhu idh manna bil ikrami bi ni'matil imani wal islami. Lanjut, ahmaduhu, sedangkan pujian Allah. Ahmadu, aku memujihu terhadap Allah, idh manna, karena telah memberikan nikmat siapa Allah bil ikrami, dengan kemuliaan, dengan memuliakan, bi nikmatil imani, dengan nikmat iman, wal islami, dan nikmat Islam. Jadi kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pengarang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah kita dimuliakan dengan iman dan Islam. Dan juga kita dimuliakan menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul ummah, paling baiknya umat yang Allah keluarkan di alam muka bumi ini. Binikmatil imani wal Islam, dengan nikmat iman dan Islam. Kenapa kok didahulukan iman baru Islam? Seharusnya kan Islam dulu baru iman. Karena apa? Karena iman lebih tinggi derajatnya daripada Islam. Secara urutan kita harus iman dulu baru Islam. Kalau enggak iman terus masuk Islam syahadat, tapi dia belum beriman, apa gunanya syahadat itu? Apa yang disebut dengan iman? Huwa at-tasdiqu bil qalbi wal iqrar bil lisan. Yang dimaksud dengan iman adalah membenarkan dengan hati, wal iqrar, dan ikrar dengan lisan, dengan syahadatain, dengan lain sebagainya. Terus wal islamu al iqraru bil lisan wal inqiyadu lahu bit ta'ah. Lalu setelah ikrar dengan lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, lalu dikuatkan dengan ketaatan. Summa salatu wassalamun nami ala nabi sayyidil anami. Summa salatu, maka kemudian salat, wassalamu, dan salam, an-nami, yang bertambah terus, ala nabi, atas Nabi Muhammad, sayyidil anami, yaitu paling junjungannya manusia, junjungannya para makhluk. Apa yang disebut dengan as-salawat? Ini sering saya ulang-ulang. Yang disebut dengan salawat adalah dijelaskan oleh Imam Ibnu Abbas dalam tafsir innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Saya masukkan di dalam kitab Kashful Iltibas di tafsir Ibnu Abbas yang kami kumpulkan dari beberapa tafsir. Di situ disebutkan makna salawat.
Di tafsir ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Yang pertama, salawat dari Allah Subhanahu wa taala war rahmah. Salawat dari Allah Subhanahu wa taala war rahmah. Wassalawat salawat as-salah minal malaikah. Salawat dari para malaikat adalah istighfar. Salawat dari selain Allah dan malaikatnya adalah assalam, at-tahiyyah, ad-du'a wa tadarru'. Doa dan merendahkan diri. Kita merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita bersalawat kepada beliau. Alan nabi, atas nabi sayyidil anami. Rasulullah bersabda, ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Aku adalah tuannya waladi Adam. Anak Adam. Terus ada orang yang bilang, mana di situ ada ketika kita mengatakan sayyidul anbiya'i wal mursalin. Jangan bilang sayyidul anbiya'i wal mursalin. Rasulullah enggak pernah menisbatkan dirinya sebagai sayyidul anbiya'i wal mursalin. Kata orang-orang sebelah gitu ya. Maka jawaban kita adalah Rasulullah bersabda, ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah pemimpinnya anak Adam. Para nabi itu termasuk dari Bani Adam. Para rasul termasuk dari Bani Adam. Ya selesai. Sudah, kan? Sudah selesai. Karena apa? Karena definisi daripada nabi dan rasul, insanun, manusia, jelas Bani Adam. Enggak ada nabi dari jin, enggak ada nabi dari malaikat, enggak ada nabi dari gunung. Gitu kan? Terus insanun, zakarun, laki-laki, enggak ada nabi perempuan atau rasul perempuan. Zakarun, hurrun, merdeka, enggak ada ceritanya yang apa? Budak. Terus insanun zakarun hurrun uhiya ilaihi, diwahyukan kepadanya. Kalau berhenti sampai definisi ini berarti ini nabi. Walam yu'mar bitablighihi. Itu nabi. Kalau nambah definisinya wa yu'maru bitablighihi, diperintah untuk menyampaikan syariat itu, maka itu disebut dengan rasul. Sayyidil anami Muhammadil mab'usi bid-dalaili wa alihi wa sahbihi al-afadili. Masyaallah. Muhammadil mab'usi, yaitu Nabi Muhammad al-mab'usi, yang diutus. Sering banyak hadis Rasulullah mengatakan bu'istu. Seperti contoh bu'istu li utammima makarimal akhlak. Mab'usun ilal anami, yang diutus bid-dalaili dengan banyak beberapa dalil, dengan Al-Qur'an. Dalail, termasuk dalail adalah qaul beliau, perkataan beliau, pekerjaan beliau, ikrar beliau. Kenapa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apapun yang diucapkan, apapun yang dikerjakan, apapun yang diikrarkan, itu semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alihi, dan keluarganya. Keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh ulama mutaakhirin atau dipermudah penjelasannya jadi dari 3 sisi. Kalau bicara ali, kita bicara dengan 3 sisi. Sisi yang pertama, al-ali min haitsun nasab. Dari sisi nasab. Maka yang disebut dengan ali adalah keluarganya Rasulullah. Yang disebut dengan keluarganya Rasulullah adalah keturunannya Sayyidina Al-Hasan wal Husain. Rasulullah, istri-istrinya, terus anak cucunya dan menantunya, dan keturunannya Sayyidina Hasan wal Husain. Ini min haitsun nasab. Terus kalau min haitsun zakah, dari sisi zakat, maka yang disebut dengan ali adalah Banil Hashim wal Muttalib, keturunan Hashim dan Muttalib. Terus yang ketiga, min haitsud du'a, Imam An-Nawawi, min haitsud du'a. Kalau min haitsud du'a, yang dimaksud adalah kullul muttaqi wal mu'min
Setiap orang yang bertakwa dan beriman itu termasuk daripada Ali Muhammad, termasuk dari keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasahbihi dan sahabatnya Nabi Muhammad al-afadili yang memiliki keutamaan. Para sahabat memiliki keutamaan daripada umat-umat yang lain. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat paling baiknya, umat yang dikeluarkan ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Enggak ada yang lebih baik umat daripada para sahabat. Kenapa? Sebodoh-bodohnya. Artinya nggak taunya para sahabat tetap lebih mulia daripada kita. Kenapa? Karena mereka melihat nur Nabi Muhammad secara jelas. Mereka ditampakkan di mata-mata mereka nur Nabi Muhammad. Ditampakkan apa? Harum nur Nabi Muhammad. Sayyidil wujud. Membarakati sayyidil wujud. Kenapa? Karena yang disebut sahabat orang yang hidup, yang pernah bertemu dengan Rasulullah di masa beliau sebelum intiqal ila rafiqil a'la, setelah diutusnya beliau beriman kepada beliau meskipun melihat cuma satu kali, maka dengan nur Nabi Muhammad, ada barakah nur Nabi Muhammad, maka dia sudah dikatakan sahabat. Seorang sahabat, kata Rasulullah, satu mut dari para sahabat itu lebih besar pahalanya daripada satu gunung emas Uhud. Satu gunung emas. Jadi sahabat sedekah satu mut 6 on, kita sedekah satu gunung emas. Emas segede gunung tetap lebih besar pahalanya sahabat yang sedekah dengan satu mut. Terus, waduh, enaknya ya kalau jadi sahabat gitu. Ya enak, betul. Tapi kita patut bersyukur kita sudah menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena seandainya kita ada di zaman Rasulullah, apakah kita kuat? Apakah kita akan berjuang bersama Rasulullah? Kita kadang sama hewan kecil aja kita takut. Ada orang sama kecoa takut, cicak takut, apalagi mau perang, mau ngadepin pedang, nggak bisa. Alhamdulillah kita dilahirkan, yang ada di Indonesia, lahir di Indonesia, aman, santai, gitu kan? Ya kita syukuri bahwa kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du, dan setelah itu, fal ilmu rafi'ur rutbati, maka sedangkan ilmu adalah rafi'ur rutbah, yang mengangkat terhadap derajat ahluhu, dan ahlinya ilmu, a'launa fil manzilati, adalah paling tingginya di dalam derajat. Begitu banyak orang diangkat karena ilmunya. Begitu banyak satu desa diangkat karena ilmunya. Karena ilmunya orang yang ada di situ. Contoh, Bukhara. Siapa yang mau kenal Bukhara? Seandainya nggak ada Imam Al-Bukhari, siapa yang mau kenal Nawa? Sebelum ada Imam An-Nawawi, gitu kan? Saya mau kenal Al-Jawi, Jawa. Kalau nggak ada ulama-ulama Jawa, gitu kan? Siapa yang mau kenal Martapura sebelum ada ulama-ulama dari Martapura? Siapa yang mau kenal Al-Banjari, Banjar, sebelum ada ulama-ulama dari Banjar? Diangkat derajatnya, nama-nama tempatnya saja terangkat. Kenapa? Karena ada ulama di situ. Dikenal sampai sekarang. Syekh Arsyad Al-Banjari, Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, Banten, Jawa. Syekh Halil Al-Bangkalani, orang Bangkalan, gitu kan. Kenapa? Karena ada ulama ini.
Ada ulama ini. Sunan Ampel. Ampel siapa yang mau tahu? Kalau nggak ada ulamanya di situ. Ini kan? Agasi. Siapa yang mau tahu? Orang-orang dari luar mau tahu seandainya nggak ada ulama di situ. Dengan adanya ulama, tahu. Azhari Syarif. Siapa yang mau tahu kalau seandainya di situ nggak ada ulama? Itu tempatnya saja termuliakan karena ilmunya orang-orang yang ada di situ. Apalagi orangnya. Apalagi orangnya. Uang tempatnya sudah termuliakan, terkenang gara-gara ada ulamanya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. La siyamal fiqhu. Ya, tidak terkecuali apa? Fikih. Kenapa? Karena fikih kata Dr. Salah Abdul Hajj, fikih ini 89% dalam agama kita itu adalah syariatnya ada di dalam fikih. 89%. Yang lain kayak tasawuf, kayak tauhid, akhlak dan lain sebagainya itu 11%. 89%-nya adalah syariat. Yang di situ dipelajarin di ilmu fikih. Gitu kan? Fa inna minhu ma la ghinan likulli syahsin anhu. Fa inna minhu karena sesungguhnya minhu dari al-fiqh ma la ghina. Tidak boleh tidak. Ma adalah sesuatu la ghina yang tidak bisa kaya, artinya sombong, likulli syahsin. Setiap segala sesuatu setiap seseorang anhu dari itu. Yang tidak boleh, tidak harus punya ilmu itu adalah ilmu fikih. Ilmu fikih. Maaf ya kalau ada suara bising, lagi hujan soalnya di luar. Jadi utamanya kita harus belajar fikih. Yang pertama yang harus kita pelajari adalah ilmu. Kalau di dalam Zubat nantinya yang pertama adalah ilmu tauhid. Yang kedua ilmu fikih. Yang ketiga ilmu tasawuf ataupun akhlak. Itu yang harus kita pelajarin. Wa hadhihi urjuzatun fihi ala madhhabi man qad haza fadlan wa ula. Wa hadhihi dan sedangkan ini urjuzatun adalah urjuza. Apa yang disebut dengan urjuza? Kumpulan nazaman bahar rajas. Fihi di dalam hadhi, di dalam kitab, di dalam fikih. Di dalam fikih ala madhhabi man, atas madhabnya seseorang qad haza yang sungguh mendapatkan, memperoleh siapa man fadlan terhadap keutamaan wa ula dan ketinggian derajat, tingginya derajat. Siapa? Abu Hanifah al-Imamil Kamili dhammantuha jawahiral masaili. Abi Hanifah yaitu Imam Abu Hanifah al-Imami yaitu pemimpin, al-Kamil yang sempurna. Dhammantu mengumpulkan siapa saya terhadap madhab man qad haza fadlan wa ula Abi Hanifah jawahiral masaili terhadap jawahir, terhadap inti-intinya para masalah, mutiara-mutiara permasalahan. Dhammantuha jawahiral kalamihi. Jawahiral masail. Dhammantu mengumpulkan siapa saya terhadap urjuzah jawahiral kalamihi, jawahiral masaili terhadap jawahir al-masail. Ini adalah kitab, nama Jawahirul Masail. Ini adalah kitab yang diringkas oleh pengarang Tuhfatut Tullab.
Mulahisan lima ta'ammul balwa muntabikhan lima alaihi fatwa. Ini sudah masuk kepada sifat kitab ini. Tapi sebelumnya saya sedikit mau membahas tentang Abu Hanifah. Abu Hanifah, mazhab Abu Hanifah adalah mazhab pertama yang terbukukan. Kalau mazhab pertama yang terdirikan adalah mazhab Zaidiyah. Mazhab Zaidiyah. Kalau yang terbukukan adalah Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah lahir tahun 80, wafat tahun 150. Pas pada saat lahirnya Sayyidina Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Abu Hanifah wafat, Imam Syafi'i lahir. Ini apa? Wafatnya seorang ulama besar, lahirnya seorang ulama besar. Bahkan min qissatil gharibah. Tapi banyak beberapa yang menyangkalkan ini. Wafatnya Sayyidina Abu Hanifah dan lahirnya Sayyidina Al-Imam Syafi'i itu barengan, satu hari. Sama di hari yang sama. Tapi ini banyak yang menyangkal, gitu kan. Tapi min qissatil gharibah seperti itu. Apa pendapat para ulama tentang Abu Hanifah? Imam Syafi'i sangat menghormati Abu Hanifah. Kenapa? Karena Imam Syafi'i pernah berguru kepada santrinya Imam Abu Hanifah. Berarti kakek gurunya Imam Syafi'i, Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah juga pernah ketemu dengan Imam Malik. Beliau berdebat dengan Imam Malik, saling berbagi ilmu dengan Imam Malik. Kata Imam Malik, enggak ada yang aku pernah ketemu dengan orang itu yang sepintar, secerdas dalam memahami ilmu hadis seperti Imam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah, tidak ada yang lebih tidak ada yang pernah orang aku ketahui yang lebih tahu kepada hadis daripada Imam Malik. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini pujian sama pujian terus ya. Terus mazhab Abu Hanifah, kata ulama yang membahas tentang alamatis sa'ah, maka satu-satunya mazhab yang akan kekal sampai hari kiamat adalah mazhabnya Abu Hanifah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka semoga kita dapat barakah dengan kita belajar fikih mazhab Abu Hanifah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Imam Bukhari sangat memuliakan Imam Abu Hanifah. Karena Abu Hanifah ini termasuk daripada tabi'in. Imam Abu Hanifah termasuk daripada tabi'in yang bertemu beberapa sahabat. Tapi mazhab Abu Hanifah lebih kepada ra'yi. Lebih kepada ahlul ra'yi. Kenapa? Karena Imam Abu Hanifah jauh daripada Makkah wal Madinah tempat hadis. Maka beliau setelah ada datang hadis ke beliau, ada hadis beliau belajar hadis, beberapa hadis dan Al-Qur'an sampai kepada beliau juga menggunakan akal. Kalau mazhab Malik lebih mengedepankan kepada dalil hadis. Lalu mazhab Syafi'i ini menggabungkan. Kenapa? Karena Imam Syafi'i pernah berguru kepada santrinya Abi Hanifah dan juga berguru kepada Sayyidina Malik, Imam Malik. Maka digabungkanlah ahli ra'yi wa ahli hadis, pendapat dari ahli ra'yi dan ahli hadis, maka jadilah mazhab Syafi'i yang moderat, yang ada di tengah-tengah semuanya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka ini termasuk dari sifat kitabnya ya, mulahhisan lima ta'ammul balwa. Meringkas lima dengan sesuatu ta'ummu yang mengumumi al-balwa terhadap kebutuhan. Jadi apa yang dibutuhkan di sini ada terkumpul, teringkas di sini. Muntabikhan dan memilih lima dari sesuatu. Muntabikhan dalam keadaan memilih lima dengan sesuatu atau dimiliki sesuatu alaihi atas al-fatwa apa fatwa. Jadi yang dimasukkan dalam kitab ini adalah pendapat-pendapat yang sudah difatwakan. Muhtasiran Nizmas Sirajil Fadili, dalam keadaan
meringkas nazamnya As-Siraj Al-Fadil. Ini derajat beliau yang mulia. Najli Ali bin Musa Al-Hamili, yaitu keturunannya Ali bin Musa Al-Hamili. Ali bin Musa Al-Hamili yaitu Sayyidina Abu Bakar Ali bin Muhammad Abu Bakar bin Ali bin Musa Al-Hamili. Jadi kitab ini kitab apa? Kitab mukhtasar. Bagaimana cara beliau memukhtasar kitabnya Syekh Abu Bakar bin Ali bin Musa Al-Hamili? Bagaimana beliau meringkasnya? Nama kitabnya adalah Jawahir Masail yang disebut tadi. Bagaimana cara meringkasnya beliau? Hadzaftu minhu ma yakunu nadira wa aktsaral hilahi wal mukarrara. Hadzaftu, menghapus siapa saya minhu dari kitab, dari nazamnya Syekh Abu Bakar bin Ali bin Musa Al-Hamili, ma terhadap sesuatu yakunu yang ada, pama nadhira adalah jarang. Yang jarang-jarang terjadi beliau hapus. Wa aktsaral hilaf, dan yang paling banyak hilaf. Jadi pendapat-pendapat yang banyak hilaf dihapus. Cuma yang dipakai adalah satu permasalahan. Satu pendapat. Wal mukarrara, yang sering diulang-ulang. Jadi yang diulang-ulang beliau hapus juga. 5, karena sesuatu ra'aitu, yang melihat siapa saya, min kusuril himmah, dari sedikitnya himmah, sedikitnya semangat. An dzikrima yurisul sa'amati, dari menyebutkan sesuatu yang menyebabkan kebosanan. Jadi karena ini beliau apa? Beliau menghapus karena takut terjadi kebosanan. Warubbama, dan terkadang ghayyartu, merubah siapa saya ba'dal lafzi, terhadap sebagian lafal, bima, dengan sesuatu huwa yang ba'dal lafzi ahsanu adalah lebih baik indal hifzi, ketika dihafalkan. Jadi juga beliau merubah sebagian lafal-lafal, kenapa? Agar mempermudah dan lebih baik kayaknya kalau dihafalkan pakai itu. Auzidtu fi asna'ihi, atau menambah siapa saya fi asna'ihi, di dalam di pertengahannya kitab, masailah, terhadap beberapa masalah, muhimmatan, yang penting, an dzikriha, dari menyebutnya, qad ghafala, yang sungguh diakhirkan. Dulu ya. Oke. Auzidtu fi asna'ihi masaila muhimmatan an dzikriha qat'ah afala. Lalu beliau menambahkan beberapa faidah, beberapa masalah yang penting yang terlupakan di kitab Jawahiral Masail. Sama itu, maka memberikan nama siapa saya terhadap kitab atau ke hadhil urjuzah bi tuhfatit tullabi, dengan tuhfatit tullab, hadiahnya santri, hadiah bagi santri. Wallahu yahdina ilas shawab, wallahu, dan adapun Allah, sedangkan Allah yahdi adalah zat yang memberikan hidayah, siapa Allah kepada kita, ilas shawab, terhadap yang benar. As'alu, meminta siapa saya, as'aluhu taufiq lil ihlasi fiha ma'al ismati wal
khalasi, as'alu meminta siapa sayahu terhadap Allah, at-taufiqa terhadap petunjuk, lil ikhlasi untuk ikhlas, fiha di dalam kitab, di dalam hadhil urjuzah, ma'al ismati beserta penjagaan, wal khalasi dan keselamatan. Jadi di dalam muqaddimah setelah Fatihah, setelah Fatihah, setelah bismillah, alhamdulillah, setelah salawat dan lain sebagainya, beliau menerangkan keutamaan ilmu. Bahwa ilmu adalah sesuatu yang mengangkat seseorang. Dan karena ilmu terangkat seseorang dan juga bahkan tempat-tempatnya gitu kan. Terus kita menjelaskan tentang kitab ini, bahwa kitab ini adalah kitab fikih yang menerangkan fikihnya mazhab Abu Hanifah. Terus kitab ini dikumpulkan dari kitab asal yaitu Jawahirul Masail, karya Imam Abu Bakar bin Ali bin Musa al-Hamili. Beliau meringkas kitab Jawahirul Masail. Oke. Ini sifat yang pertama adalah meringkas. Cara meringkasnya yang pertama dengan menghapus yang jarang terjadi, yang banyak khilaf, yang terus diulang. Terus juga kenapa kok diringkas? Karena untuk biar nggak bosen panjang-panjang, terlalu panjang gitu. Yang kedua, merubah beberapa lafal yang di situ kayaknya lebih baik kalau dirubah. Lebih baik kalau mau dihafalkan dirubah lafalnya. Karena kadang ada ulama yang menulis kitab nazuman itu pakai bahasa-bahasa yang gharib. Gitu kan? Terus yang kedua, menambah di beberapa masail. Menambah beberapa masalah yang luput dari penyebutan oleh pengarang, yang tidak disebutkan oleh Syekh Abi Bakar Ali bin Musa al-Hamili. Lalu kitab ini dinamakan dengan Tuhfatut Tullab. Beliau wallahu yahdina ilas shawab. Allah yang menunjukkan kita terhadap jalan yang benar. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan untuk melakukan kebaikan dan tidak ada kekuatan untuk keluar daripada kejahatan atau keburukan kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau meminta at-taufiq, petunjuk, lil ikhlas, untuk ikhlas. Kenapa? Apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Harus ikhlas. Terus juga ismah, penjagaan, dan juga keselamatan di yaumil qiyamah. Dan semoga kita juga mendapatkan barakah dari doa beliau, mendapatkan barakah dari petunjuk beliau, mendapatkan barakah dari mempelajari kitab beliau, mendapatkan barakah dari kita mempelajari madhab Abu Hanifah. Semoga bermanfaat, semoga barakah, dan semoga ini menjadi tambahan ilmu kita. Mari kita baca doa, Allahumma inni astaudiuka ma zuru fi hadzal kitab hatta taruddahu ilayya wa tahtiyaji ilaihi. Ya Allah, kami titipkan apa yang ada di dalam kitab ini kepadamu dan kembalikan di waktu kami butuhkan. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.